Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membandingkan skuad Garuda dan Timnas Kanada saat mengalahkan Saint Kitts and Nevis. John Herdman mengakui pemain bintang tidak bisa menjadi penentu kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia membungkam Saint Kitts and Nevis 4-0 di semifinal FIFA Series 2026 Indonesia. Sebelum membawa Timnas Indonesia menang atas Saint Kitts and Nevis, John Herdman lebih dulu memiliki pengalaman menghadapi tim asal zona CONCACAF tersebut. Pelatih asal Inggris itu pernah menundukkan skuad The Sugar Boys saat masih menangani Timnas Kanada. Momen tersebut terjadi dalam kualifikasi Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara 8 tahun silam. Saat itu, John Herdman sukses membawa Kanada meraih kemenangan tipis atas Saint Kitts and Nevis 1-0. Padahal dalam pertandingan itu, Timnas Kanada diperkuat pemain bintang. John Herdman pun mengungkapkan pengalamannya menghadapi Saint Kitts and Nevis dengan dua tim berbeda. Terakhir kali saya melawan Saint Kitts and Nevis, Kanada, Anda tahu memiliki pemain dari Bayern Munich, kami hanya mengalahkan mereka 1-0. Itu pertandingan yang sangat sulit di Saint Kitts and Nevis, kata John Herdman. Berbeda dengan hasil saat bersama Kanada, John Herdman membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan lebih meyakinkan. Skuad Garuda mencetak 4 gol ke gawang Saint Kitts and Nevis. Kemenangan Timnas Indonesia juga diraih tanpa kebobolan sepanjang pertandingan. Hal itu menunjukkan peningkatan performa tim di bawah arahan John Herdman. John Herdman menjelaskan kunci keberhasilan timnya dalam laga tersebut adalah kedisiplinan taktik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta skuad Timnas Indonesia agar fokus kembali menghadapi laga berikutnya melawan Bulgaria setelah membungkam Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0 pada FIFA Series 2026. Perjuangan Timnas Indonesia belum selesai, fokus ke pertandingan berikutnya, kata Erick Thohir. Ia mengapresiasi Timnas Indonesia yang berhasil meraih kemenangan telak atas Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama FIFA Series 2026 di SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat. Erick juga menyampaikan terima kasih kepada para pemain, pelatih John Herdman, dan seluruh ofisial yang telah berjuang. Selain itu, ia turut mengapresiasi para supporter yang selalu setia mendukung Timnas Indonesia. Ia menilai dalam laga melawan Saint Kitts and Nevis, pola permainan, strategi, dan penampilan skuad Garuda sudah berada di jalur yang benar. Namun ia mengingatkan pelatih dan para pemain agar tidak cepat berpuas diri karena pekerjaan belum selesai. Hasil positif melawan Saint Kitts and Nevis, kata dia, harus menjadi energi untuk melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berikutnya saat melawan Bulgaria pada final FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dilaporkan telah mengajukan permintaan khusus kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menambah 2 amunisi diaspora baru ke dalam skuad Garuda. Kabar ini sontak memanaskan kembali bursa pemain keturunan dengan satu nama mencuat sebagai kandidat terkuat, Tristan Guyer. Di antara banyak nama potensial, bek kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Guyer menjadi yang paling santer disebut. Bukan tanpa alasan, pemain berusia 21 tahun ini telah berulang kali mengirimkan kode yang menunjukkan hasratnya untuk membela tim merah putih. Kode pertama datang pada medio Maret 2025, di mana ia secara terbuka menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat skuad Garuda. Kode kedua yang lebih personal adalah sebuah tato bertuliskan keluarga yang terukir di dadanya. Tak hanya itu, Guyer juga pernah mengaku sudah dihubungi oleh PSSI pada September 2024. Namun prosesnya saat itu terpaksa terhenti karena ia harus menepi akibat cedera parah. Dengan usianya yang masih muda, kemampuannya bermain di 3 posisi berbeda, ditambah dengan sinyal kuat yang telah ia belikan, Tristan Guyer menjadi kandidat paling logis dan menarik untuk menjadi proyek naturalisasi perdana di era kepelatihan. Elkan Bagot menyita perhatian netizen usai kembali tampil untuk Timnas Indonesia. Laga comeback Elkan Bagot terjadi saat Timnas Indonesia menjamu Saint Kitts and Nevis dalam semifinal FIFA Series. Bek jangkung berpostur 196 cm itu
turun sebagai starter dalam duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat. Tampil selama 65 menit, Bagot berhasil clean sheet dan menyaksikan skuad Garuda menang telak 4-0. Bagi Bagot, ini menjadi penampilan perdananya bareng Timnas Indonesia setelah absen selama 2 tahun. Kali terakhir dia berseragam merah putih adalah saat melawan Australia pada 28 Januari 2024. Kembalinya Bagot ke Timnas Indonesia mendapat respons positif dari warga net tanah air. Supporter tim Garuda seakan sangat merindukan sang bek jangkung. Bagot sendiri sudah mencatatkan 25 caps untuk Indonesia. Bagot juga membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2024. Setelahnya, sosok kelahiran Bangkok itu melewatkan 22 pertandingan beruntun. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia 2030 merupakan misi utama yang tengah dibangun bersama skuad Garuda. Pernyataan ini disampaikan usai pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. Hartman menekankan pentingnya menjadi tim putra pertama yang lolos ke Piala Dunia untuk Indonesia, serta menciptakan momen bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis menunjukkan langkah kecil menuju target besar tersebut. Hartman yang sebelumnya meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022 mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mulus dan menekankan pentingnya dukungan publik. Dia meyakini bahwa dalam 4 tahun mendatang, dengan kerja keras dan dukungan penuh, Indonesia akan berhasil lolos ke Piala Dunia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, langkah Indonesia terhenti pada putaran keempat kualifikasi zona Asia setelah kekalahan dari Irak dan Arab Saudi. Meski begitu, pencapaian tersebut merupakan sejarah baru bagi Timnas Indonesia yang sebelumnya sering tersingkir di putaran awal. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, mengaku puas dengan kemenangan telak yang diraih timnya saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Meski demikian, Hartman menegaskan bahwa performa tersebut belum sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Indonesia tampil dominan dan berhasil menang 4-0 dalam ajang FIFA Series yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat. 2 gol dicetak Beckham putra di babak pertama sebelum Ole Romeni dan Mauro Zylstra menambah keunggulan di paruh kedua. Kemenangan ini menjadi awal yang menjanjikan bagi John Hartman sejak resmi menangani skuad Garuda pada awal Januari lalu. Hartman menggantikan Patrick Kluivert dan langsung memberikan dampak positif meski waktu persiapan tergolong singkat. Kami memasang target mencetak 4 gol dan tidak kebobolan. Jadi hal terpenting hari ini adalah meraih kemenangan dan berkesempatan menghadapi Bulgaria yang akan menjadi ujian besar bagi kami, ujarnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali berlaga di stadion yang sama pada 30 Maret untuk menghadapi Bulgaria. Lawan tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang besar 10-2 atas Kepulauan Solomon. Menurut saya, Bulgaria adalah tim kuat dengan gaya permainan dan disiplin ala Eropa. Kami berdua hanya punya 2 hari untuk bersiap, tapi laga nanti akan berjalan menarik, pungkasnya. John Hartman bangga Timnas Indonesia hanya butuh waktu latihan sebentar dan langsung moncer lawan Saint Kitts and Nevis di laga perdana FIFA Series 2026. Skuad Garuda sukses melumat Saint Kitts and Nevis 4-0 pada laga perdana FIFA Series 2026 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam WIB. Hartman layak bersukacita atas kemenangan telak yang diraih tim asuhannya, meski hanya berlatih dalam waktu singkat, bersamaan dengan debutnya sebagai pelatih anyar. Kami menetapkan target sebelum pertandingan untuk mencetak 4 gol dan menjaga clean sheet. Kami tahu kami akan merotasi skuad. Kami ingin memberikan banyak kesempatan kepada para pemain yang berpartisipasi dalam latihan, dan saya pikir mereka menangani pertandingan dengan sangat profesional, kata Hartman selepas laga. Tak hanya sukses meraih kemenangan, tim Merah Putih juga tampil solid di sepanjang laga. Lini tengah mendominasi, serangan atraktif, hanya saja masih banyak peluang yang terbuang. Kendati demikian, kemenangan telak atas Saint Kitts Nevis jadi modal bagus Jay Itzes untuk melakoni laga final lawan Bulgaria. Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra mengaku lega sekaligus bersyukur